Ya, timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia dengan skor akhir 4-0. Gol Australia dicetak oleh pertama bunuh diri yang dilakukan oleh Elkan Bagat di menit 12, gol kedua lewat Martin Boyle di menit 45, gol ketiga lewat Craig Goodwin di menit 89, dan gol keempat lewat Harry Souttar di menit 90 plus perpanjang waktu ke 1 menit. Seperti biasa, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang di atas lapangan. Apresiasi setinggi-tingginya. Kemudian poin kedua, aku berharap teman-teman sudah menonton review bedah taktik yang kita lakukan terhadap permainan Australia. Karena di pertandingan Indonesia menghadapi Australia, apa yang kita bahas terhadap taktikal yang dimainkan oleh Australia sebelum pertandingan ini berlangsung, secara substansi berhasil dimainkan oleh Australia dan membuat Indonesia gagal menjaga momentum ketika Indonesia sudah mendominasi, sudah mampu mengurung permainan dari Australia. Kemudian yang ketiga, aku mencoba menonton pertandingan ini dari berbagai macam sudut komentator. Komentator berbahasa Indonesia tentu dan jelas aku menyaksikannya, dan aku mencoba menonton pertandingan ini lewat komentator berbahasa Inggris. Dan selesai pertandingan Indonesia menghadapi Australia, komentator bahasa Inggrisnya bilang Indonesia ini strong, Indonesia ini berbahaya teman-teman, diisi oleh talenta muda. Jika dipupuk, maka timnas Indonesia bisa memberikan harapan ataupun sesuatu yang istimewa di masa depan. Ya, kita sepakat statement tersebut akhir-akhir ini bukan hanya kita bicara komentator berbahasa Inggris, tapi pecinta sepak bola Indonesia, pundit-pundit sepak bola Indonesia menyorot ini soal Indonesia diisi oleh pemain-pemain muda di bawah khususnya asuhan dari Coach Shin Tae-yong. Bayangkan teman-teman, ketika kita bicara level Australia, mereka sering main tampil di Piala Dunia, mereka sering menghadapi tim-tim yang superior, kemudian dihadapi dengan timnas Indonesia yang sedang berupaya ke posisi ideal sebuah negara sepak bola. Di babak pertama itu gila sih, bikin pangling aku, bikin bangga pemain-pemain timnas Indonesia bisa membuat pemain Australia kesulitan keluar dari permainan. Contoh, Indonesia berani melakukan pressing secara kolektif, menekan pemain Australia pada saat membangun serangan, dan Australia pun kepanikan. Kemudian kedua, pemain timnas Indonesia pede untuk membangun serangan. Itu sih gila teman-teman, passing-passingnya 1-2 sentuhan, cair banget. Kemudian yang ketiga, ya pada akhirnya yang membedakannya timnas Indonesia dengan Australia, efektivitas. Persis seperti yang kita ulas di video review tactical yang dimiliki oleh Australia. Aku jarang-jarang buat video review teman-teman, karena biasanya aku ketika membuat video review sebelum pertandingan, aku melihat 4, 5, 6 bahkan 10 pertandingan terakhir yang dilakukan oleh sebuah klub ataupun timnas. Dan ketika aku melihat pertandingan ini, ya skenarionya gaya permainan Australia memanfaatkan false fullback kanan, fullback kiri masuk ke tengah, mendampingi defensive midfielder, kemudian sisi kelebaran maksimal kanan dan kiri dieksploitasi oleh Australia, dan terpampang nyata ketika kelebaran maksimal sayap kiri, sayap kanan di okupansi pemain Australia, muncul titik lemah dimiliki oleh Indonesia di posisi Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam sering sekali dicecar, duel satu lawan satunya. Wah, ini menjadi hal yang terus diekspos oleh pemain Australia. Sedangkan untuk di posisi wingback sebelah kiri ataupun back terluar timnas Indonesia yang ditempati oleh Sen Patinama lebih memberikan efek kenyamanan. Dan aku jujur sangat sayang melihat proses gol pertama, ya nggak sesayang melihat proses gol kedua teman-teman. Di saat Asnawi Mangkualam secara pembacaan game di atas lapangan, ya quote and quote nggak mampu men-scanning pemain dari Australia, sehingga pemain Australia mampu lepas dengan mudah
melewati dari Asnawi Mangkualam. Tetapi overall teman-teman, secara keseluruhan sangat indah permainan timnas Indonesia di babak pertama. Gila sih. Nah, memang di babak kedua Australia mampu mengontrol pertandingan. Itu sih key poinnya. Sedangkan Indonesia nggak mampu lagi menunjukkan permainan serupa seperti babak pertama. Ketika kita bicara timnas Indonesia, berbeda ketika babak pertama, babak kedua, aku teringat di pertandingan Piala Asia timnas Indonesia ini juga, di saat awak media bertanya ke Coach Sintayong, kenapa permainan timnas Indonesia kadang oke babak pertama, nggak bagus babak kedua, atau sebaliknya. Nah, Coach Sintayong bilang itu terkait soal faktor pengalaman, dan faktor pengalaman ini harus kita akui teman-teman, tapi itu bukan menjadi sebuah alasan. Ya, ketika kita bicara pengalaman, nggak ada hal-hal detailing seperti yang dilakukan oleh Australia, akhirnya mampu merubah situasi permainan di atas lapangan. Contoh, yang sebelumnya Australia terkesan nggak hebat-hebat banget, tapi ketika mereka mendapatkan kesempatan kecil, itu mereka bisa bunuh situasi di atas lapangan. Sedangkan timnas Indonesia, teman-teman, sorry to say, kelemahan ataupun hal yang harus di-upgrading oleh timnas Indonesia di sektor lini depan. Timnas Indonesia sudah coba lewat middle third, daerah tengah lapangan, sudah coba masuk ke final third, seperti kebingungan. Mau ke siapa nih aku umpan bola? Mau ke siapa ini aku beri bola? Ketika mereka sudah dapat bola pun di daerah final third, final pass-nya buruk. Ya, akhirnya aku harus katakan teman-teman, pengaruh besar dari datangnya Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan Baggett, Jordi Amat, kemudian Saidon Fatinama, Sandy Walsh terhadap pemain timnas Indonesia, Rafael Strijk, dan lain sebagainya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemain-pemain lain teman-teman. Tapi itu jelas nyata bisa membuat Indonesia itu sih, aku nggak percaya masih bisa timnas Indonesia mendominasi. Tapi yang membedakan itu tadi, wah, sayang banget sih, finishing touch-nya ataupun efektivitas di depan gawang. Australia ada salah pemain timnas Indonesia, langsung dihajar. Gila. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Australia gunakan pola 1-4-3-3, yang dimana pola 1-4-3-3 ini akan berubah menjadi struktur attacking-nya 2-3-5. Persis seperti yang kita bahas di video preview bedah taktik Australia. Sedangkan Coach Sintayong bersama timnas Indonesia menggunakan pola andalan, yaitu 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Di belakang ada Hernando Ari, kemudian 3 back, Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Baggett, kemudian 2 pemain di tengah, Ivar Jenner dan Justin Hubner. Secara duet teman-teman, memang kalau kita bicara sisi agresivitas, Marcelino ketika diletak di sektor tengah, daya attacking dari timnas Indonesia itu lebih menggigit. Nah, sekarang Hubner diletak mendampingi Ivar. Aku melihat keseimbangan coba diciptakan oleh Coach Sintayong. Kemudian wingback kanan Asnawi banyak sekali dicecar. Kemudian wingback kiri ada Saidon Fatinama, Marcelino, Yakob, serta di depan ada Rafael Strijk. Timnas Indonesia ketika tanpa bola mereka gunakan pola 5-4-1. Mereka timnas Indonesia berani menekan teman-teman. Marcelino turun, Yakob turun, Rafael turun. Jarak antar lini pun sangat-sangat rapat. Nah, kemudian Australia polanya itu seperti ini. Pada saat menyerang, Aziz Jehik masuk, Jones masuk, Suter, Rolles, kemudian Bos melebar, kemudian Boyle melebar, Migri masuk ke half space, Irfan masuk di half space. Dan seperti yang kita ulas teman-teman, salah satu senjata yang dimiliki oleh Australia di sisi kelebaran maksimal kiri ataupun kanan. Bagaimana pemain defending timnas Indonesia harus kuat itu. Duel satu lawan satunya, Asnawi Mangkualam jelas kesulitan menghadapi duel satu lawan satu menghadapi Australia. Sedangkan Saidon Fatinama mampu memberi kenyamanan sehingga pemain Australia jarang melakukan serangan lewat sektor kiri permainan timnas Indonesia. Dan Australia pun cukup jarang mereka untuk bisa membangun serangan itu lewat sektor tengah. Nah, karena apa? Timnas Indonesia berusaha menekan ataupun merapatkan posisi antar lini sehingga posisi Irfan ataupun Migri nggak diberi waktu lama
dalam menguasai bola lewat sektor tengah ini. Akhirnya Australia pun sering memutar-mutar bola ke kiri, ke kanan, lagi balikkan, dari kanan balik lagi ke kiri. Tujuannya itu kan untuk mendistraction pemain-pemain dari Indonesia agar strukturnya itu nggak rapat, diimbangi oleh pergerakan-pergerakan tanpa bola dari pemain Australia yang secara fisik, postur, jika pemain timnas Indonesia nggak aware, nggak hati-hati, maka akan bisa dengan mudah melakukan akselerasi atau masuk ke daerah kotak penalti ataupun ke daerah final third. Dan Aziz Behik Jones di 3 pertandingan Australia di Piala Asia yang sebelumnya, mereka cukup sering lah ya melakukan kesalahan-kesalahan ketika fase build up, drive bola mereka ikut ke tengah ataupun ke dalam, teman-teman. Di pertandingan ini harus aku katakan sangat-sangat disiplin, sangat-sangat jarang melakukan kesalahan. Sepanjang 90 menit, Australia, teman-teman, mampu mengeliminasi kesalahan-kesalahan elementer. Sehingga counter attack yang coba dimanfaatkan oleh timnas Indonesia nggak kerasa. Bahkan jika pemain timnas Indonesia membangun serangan lewat 1-2 sentuhan secara konstruktif, pemain-pemain belakang Australia kemudian diimbangi oleh defensive midfielder saling mengcover, sehingga nggak terlihat banyak muncul celah. Dan aku harus katakan memang tembok yang dibangun oleh Australia solid banget di saat pemain-pemain timnas Indonesia pun lagi di babak kedua. Kreativitas sudah menurun, pemain-pemain pun yang dimasukkan tidak mampu mengubah permainan. Ya akhirnya Australia dengan nyaman bisa mengontrol pertandingan dan Indonesia nggak bisa. Di saat skor 2-0 memperkecil keadaan, malah akhirnya lewat bola udara ataupun kesalahan-kesalahan melakukan scanning, akhirnya timnas Indonesia kebobolan. Ya, untuk sekelas Australia lawan yang dihadapi oleh timnas Indonesia mampu menjaga fisiknya sampai di penghujung laga, aku harus katakan angkat topi. Ya, salah satu hal yang aku soroti sih ya, bagaimana hal-hal yang mungkin bisa dipertanyakan terhadap Coach Sintayong, pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Aku nggak mau menyalahkan, tapi kenapa? Tapi itulah dia keputusan dari seorang pelatih. Namun aku angkat topi dengan perjuangan yang sudah dilakukan oleh pemain timnas Indonesia di atas lapangan, dan aku rasa Coach Sintayong ya, wajar sih diperpanjang kontraknya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Coach Sintayong, menampilkan permainan yang gila. Buat aku pangling. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman video. Semoga bermanfaat. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.